Di salah satu kios beras, Narti sedang membuka terpal karung-karung beras. Ia membuka satu karung beras teraskin, lalu mulai menuangkannya ke karung beras premium sambil mengaduk-aduk dengan tangan. Wagini datang dengan membawa tas belanja dari kain lusuh. Mbak Wagini, pagi banget udah belanja aja, rajin bener, kayak gak ada capeknya hidup. Hehe, ya mau gimana Mbak Narti? Suami di rumah pengennya pagi-pagi udah ada nasi anget. Lagian, tadi air udah nyala, jadi sekali masak sekali belanja. Istri idaman banget. Suaminya pasti senyum-senyum terus tiap pagi ya. Mau beli apa nih? Kayak biasa. Iya, kayak biasa aja Mbak. Beras yang kemarin itu enak kok, pulen. Beli 2 liter ya, jangan lupa ditambahin plastik. Loh jelas dong, kalau pelanggan setia kayak Mbak Wagini, masa aku kasih yang gak bagus? Nih, tak ambil yang paling atas, masih hangat, baru aku buka tadi pagi. Wah, mantep. Tapi kok aromanya agak beda ya? Ini beras jenis apa Mbak? Loh, kok bisa beda? Ini yang kemarin juga, mungkin karena semalam hujan, jadi hawanya lembab. Kadang-kadang aroma beras juga yang ngikutin cuaca loh. Gitu ya? Aku mah nggak ngerti soal ginian. Asal masaknya bisa enak aja udah cukup. Sukra tuh cerewet, kalau nasinya perak langsung ngomel. Wah, Sukra mah kayaknya cocok di food reviewer ya. Nasi aja dikomentarin, tapi tenang, ini beras dijamin mantul. Lah aku sendiri juga masak dari beras ini kok. Oh ya? Kirain Mbak Narti makan yang lain. Soalnya kelihatan segar terus, nggak kayak aku. Tiap pagi ngelawan kompor, siang ngelawan cucian. Elah mbak, ini pakai bedak aja tebel. Di balik ini semua ada wajah lelah juga kok. Tapi alhamdulillah, dagangan laris, bisa bantu-bantu keluarga. Iya ya, rezeki orang beda-beda. Tapi Mbak Narti pinter sih, dagangannya bersih, tempatnya rapi, orang juga percaya. Amin, aku mah cuma usaha mbak. Soal aku atau enggaknya, semua balik ke niat. Yang penting jangan neko-neko. Bener, kadang ada loh pedagang yang suka ngoplos beras. Temanku di kampung sebelah bilang gitu, jadi takut beli sembarang tempat. Iya, ngeri emang. Kalau udah urusan perut mah nggak bisa main-main. Aku juga jijik kalau sampai nyampur-nyampur gitu. Gimana kalau anak kecil yang makan? Nah itu dia. Ya udah Mbak, ini duitnya ya. Jangan kurangin takaran ya. Nanti Sukra bisa marah lagi. Karena aku nipu di pasar. Waduh, amit-amit. Kalau sampai kurang, bawa balik sini aja. Aku timbang ulang. Takaranku takarannya timbangan kok, bukan hati. Iya deh. Makasih ya Mbak Narti. Aku pulang dulu. Mencuci baju sebelum matahari tinggi. Oke mbak, hati-hati di jalan ya. Salam buat Kang Sukra. Bilang ya, nasi dari aku dijamin enak, bukan abal-abal. Sip, nanti tak bilangin. Semoga dagangan Mbak makin laris ya. Amin ya Allah. Laris terus meskipun caranya harus sedikit pinter. Setelah Wagini pergi, Narti menatap karung yang tadi ia campur. Yang penting mereka kenyang. Soal kualitas, ya biar aku aja yang tahu. Namanya juga bisnis. Pagi berganti siang, di dapur rumah sederhana milik Wagini dan Sukra. Nasi di dalam dandang telah lembek dan berair. Wagini mengipas dapur sambil mengeluh kecil. Sukra baru pulang dari kerja serabutan. Aduh, nasi kok jadi kayak bubur begini ya? Padahal airnya tadi udah tak ukur, tak sesuaikan. Aneh loh. Loh, ini kamu yang masak, kok bisa gini? Biasanya kan masak pulen, ini mah lembek banget, kayak nasi orang sakit. Iya, aku juga heran. Sama persis caranya kayak kemarin. Malah tadi airnya tak kurangin dikit, biar nggak kelembekan. Tapi jadinya malah begini. Apa jangan-jangan kamu lupa cuci berasnya? Kamu kira aku baru kawin kemarin? Aku cuci 3 kali malah. Berasnya dari Mbak Narti, yang biasa itu. Katanya baru, seger, bagus. Ngerti ya, beras baru kok aromanya semacam apa ya? Tadi pas aku masuk udah nyium aneh, kayak ada bau lembab gimana gitu. Alah, kamu aja kali lapar, makanya semua jadi lebay. Tapi ya, aku juga ngerasa baunya beda. Pas dicuci juga airnya keruh banget. Lah iya, air cucian beras itu ngaruh loh. Berasnya bagus, biasanya air cuciannya bening, paling putih dikit. Ini kamu bilang keruh. Iya, aku kira karena karungnya baru dibuka. Kata Mbak Narti gitu. Jadi aromanya masih ikutin suhu gudang katanya. Omongannya Narti itu manis, tapi kadang suka kebanyakan bumbu. Aku jadi kepikiran, jangan-jangan dia jual beras campuran. Ya Allah, jangan sungguhan gitu ah. Orang dia bilang sendiri, yang dijual itu juga buat konsumsi keluarganya. Masanya dia nipu? Ya bisa aja, nggak semua kelihatan ramah itu jujur. Apalagi soal dagang, untung dikit aja bisa bikin orang gelap mata. Tapi selama ini aku gak pernah komplain. Nasinya pulen, bersih. Baru kali ini kejadian aneh begini. Lah justru itu, kalau tiba-tiba berubah berarti ada yang beda. Coba deh kamu ingat, kamu beli dari karung yang mana?
Aku nggak lihat tulisannya. Dia bilang yang paling atas baru buka. Aku yain aja, soalnya udah biasa beli di situ. Wah, Gin, ini harus ditelusuri. Bukan buat kita doang, tapi buat orang lain juga. Gimana kalau satu kampung kena nasi kayak gini? Alah, kamu lebay. Baru juga satu dandang, mungkin akunya yang lagi apes. Bukan soal apes, ini soal perut. Makan nasi busuk bisa nyungsep di kamar mandi seharian. Tadi aja perutku udah bunyi-bunyi. Ya udah, kalau kamu gak yakin, gak usah makan dulu. Biar aku goreng kerupuk aja sama teh tawar. Nasinya buat ayam aja. Ayam juga bisa sakit, Gin. Tapi ya udah, sementara gitu dulu. Nanti aku coba tanya-tanya sama orang pasar. Siapa tahu ada yang ngalamin hal yang sama. Jangan bikin ribut loh. Kita kan cuma pembeli, bukan polisi pasar. Aku juga ngerti, tapi kalau diem terus, yang dirugikan kita-kita juga. Orang kecil tuh harus peka, jangan mau ditipu terus. Iya, kamu bener. Tapi jangan langsung nuduh ya. Aku percaya sama Mbak Narti. Tapi kalau emang dia ngelakuin yang gak bener, ya kita harus ngomong. Nah, itu baru istri Kang Sukra. Oke, sekarang teh manis dulu. Tapi kamu jangan makan nasi itu ya. Beneran gak enak baunya. Iya, aku juga udah males liatnya. Kayak bubur basi, padahal masih siang. Wagini membuka tutup dandang, menatap nasi yang sudah mengeluarkan bau asam. Di kios beras milik Narti, matahari sedang terik. Kiosnya sepi. Narti duduk berselanjur di lantai. Sebuah karung beras premium kosong tergeletak di sebelahnya. Oh, sepi banget hari ini. Biasanya jam segini udah 3 kali orang beli. Apa orang kampung mulai posesinin kami semua? Narti bangkit, berjalan ke gudang kecil di belakang kios. Ia membuka gembok, menarik sebuah karung bertuliskan Raskin, bantuan pemerintah. Kamu ini ya, kalau jual polos gini nggak laku. Tapi kalau tak kasih baju baru, semua orang kampung berebut. Ia mulai membuka karung dan menyendok beras ke karung beras premium yang sudah setengah kosong. Dikit aja, jangan kebanyakan, nanti warnanya beda jauh. Tahuan deh. Tapi kalau pintu nyampurnya, ya nggak ada yang bakal curiga. Apalagi kalau ngomongnya manis. Tiba-tiba, dari arah depan kios terdengar suara orang datang. Narti buru-buru menutup karung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Kang Sukra. Jarang-jarang mampir ke tempat saya. Ada apa nih? Cuma lewat, Mbak. Sekalian mau tanya-tanya. Tadi Wagini bilang beli beras di sini, yang katanya baru. Tapi hasil masakannya aneh, lembek, bau juga. Masa sih? Aku sendiri juga makan dari beras itu loh, Kang. Pulen kok. Mungkin Wagini salah takar airnya. Kata dia enggak, malah katanya airnya dikurangin, tapi tetap aja kayak bubur basi. Kamu yakin itu beras premium beneran? Lah ya jelas, Kang. Aku ini jualan dari dulu. Gak mungkin lah nipu tetangga sendiri. Nanti gimana rezekiku? Iya, saya ngerti. Cuma saya ngerasa baunya agak aneh waktu Wagini masak. Saya sampai mau muntah, bukan bau basi biasa. Aduh, Kang. Mungkin itu dandangnya. Udah lama gak dicuci. Kadang sisa nasi sebelumnya bisa bikin bau. Dandangnya baru dicuci kemarin. Lagian Wagini bersih orangnya, kamu juga tahu sendiri. Yaudah kalau gitu, Kang. Besok Wagini tak gantiin berasnya. Aku ambil yang paling baru. Tapi jangan langsung nuduh gitu. Daganganku ini masih halal loh, insya Allah. Saya nggak nuduh, Mbak, cuman heran aja kalau cuma 1-2 orang yang ngalamin, mungkin salah masak. Tapi kalau banyak yang nuduh, bisa bahaya. Banyak. Maksudnya? Tadi di warung ada 2 ibu-ibu juga ngomongin soal nasi yang cepat basi. Katanya juga beli dari sini. Aku jadi mikir, jangan-jangan emang ada yang beda dari beras yang sekarang. Ya Allah. Kan nanti tak cek semuanya deh. Tapi tolong jangan sebar-sebarin dulu. Nanti malah bikin orang panik. Saya cuma pengen jelas, Mbak, biar kita juga nggak salah makan. Anak-anak kampung itu loh, kasihan kalau sampai keracunan. Ya ngerti. Aku juga gak mau daganganku jadi musibah buat orang. Tapi tolong ya, kasih aku waktu buat beresin ini. Oke, saya kasih waktu, tapi ingat, sekali orang kehilangan kepercayaan, susah balikin lagi. Sukra pergi dengan wajah curiga. Bodoh, harusnya aku ngobrol lebih rapi. Dasar Sukra, kerja serabutan doang gestur detektif. Tapi yaudahlah, aku udah tahu separuh, sekalian aja. Siang ini aku campur lebih banyak, biar semua rata. Biar gak bisa ngebedain mana yang palsu, mana yang asli. Sore menjelang, langit mulai redup. Di dapur, Wagini duduk bersila sambil memandangi dandang kosong. Di depannya ada baskom berisi sisa nasi yang tidak termakan. Sukra masuk dari luar rumah. Lah, nasi tadi siang kok masih utuh gitu, Gin? Kamu nggak makan juga? Gak tega, ibunya tambah nyengat. Padahal udah tak taruh di tempat tertutup. Tapi tetap aja makin sore makin asem. Hah? Ya ampun, baru beberapa jam, udah begitu. Gimana kalau besok bisa jadi kayak bubur basi beneran? Ini juga aku udah mikir, mau tak buang aja sekalian. Mau ngasih ayam juga gak tega. Ntar ayamnya malah mau kobar telur. Udah buang aja, jangan dimakan lagi. Aku tadi sempat ketemu Narti, katanya sih mau gantiin beras yang kamu beli kemarin. Oh iya, alhamdulillah kalau gitu.
Tapi kamu tadi nggak ngomong yang aneh-aneh kan? Ya jelas aku mah gak suka ribut, cuma bilang sejujurnya aja. Tapi kalau bisa lihat dari mukanya kayak ada yang disembunyiin gitu. Mbak Narti itu orangnya pinter ngomong, tapi karena senyumnya nggak singgah sama matanya. Kamu mengerti maksudku kan? Iya ngerti, kayak senyum tapi nyimpen pedang di balik punggung. Tapi ya udahlah, tunggu aja dia benerin sendiri. Lagian kita juga nggak punya bukti kuat, cuma feeling doang. Iya sih, tapi feeling itu sering bener kalau udah nyangkut soal makanan, apalagi makanan pokok. Satu kampung bisa rewel kalau nasi jelek. Tadi sore aku ngobrol sebentar sama Bu Sarmi, katanya nasi dia juga nggak pulen, cepat basi. Dia juga beli dari kios yang sama. Nah kan, makin kuat nih dugaan kita. Tapi ya gitu, orang-orang sini masih pada sungkan kalau mau protes. Takut dibilang nyari ribut. Ya kamu juga jangan sampai keterusan nyari tahu. Ntar malah kamu yang dibikin ribut. Kita ini siapa sih melawan pedagang? Bukan soal lawan, tapi kalau yang dirugin orang kecil kayak kita ya, siapa lagi yang mau belain? Masa nungguin sakit dulu? Kadang aku mikir, benar itu sebenarnya nggak butuh nipu. Pelanggannya udah banyak, tempatnya strategis. Tapi kenapa coba dia tetap nekat? Ya itu dia, kadang orang tamak bukan karena kurang, tapi karena nggak pernah puas. Udah cukup pun masih pengen lebih. Aku jadi ingat dulu pas awal dia buka kios, dia rajin banget. Bahkan suka ngasih beras lebih ke pembeli. Sekarang malah kayak berubah. Orang berubah Gin, apalagi kalau udah ngerasa di atas. Dikit-dikit nggak kelihatan, tahu-tahu udah jauh dari niat awal. Kamu jangan ngomong keras-keras, ntar ada tetangga denger. Kita bisa dikira fitnah. Enggak, aku cuma ngomong kamu doang kok. Tapi aku nggak tinggal diam, aku mau coba beli beras dari dia lagi. Terus bawa ke Pak RT buat dicek. Kamu bener melapor? Belum lapor, cuman mau minta pendapat aja. Kalau memang banyak yang ngalamin, ya biar Pak RT yang turun tangan. Kita cuma warga biasa. Ya udah deh, tapi kamu hati-hati ya. Aku khawatir nanti kamu malah jauhin orang. Biarin, yang penting aku nggak diem. Wagini menunduk dan mengangguk pelan. Pagi berikutnya di depan rumah Wagini dan Sukra, tampak Wagini sudah menyapu halaman. Tak lama, Narti datang menantang kerang beras. Langkahnya cepat, wajahnya dia senyum tipis. Wah, Mbak Narti, pagi-pagi udah kesini tumben. Lah ini aku bawain ganti beras yang kemarin Gin, biar gak jadi omongan. Aku juga gak enak hati kalau pelanggan kecewa. Wah, makasih banyak Mbak. Padahal aku gak nuntut ganti juga loh, cuma ngomong karenanya emang kecilnya begitu. Iya aku ngerti, tapi namanya dagangan. Kadang ada yang lolos juga dari pengecekan. Aku juga udah cek warung yang kemarin. Mungkin kelewat lama di gudang. Sukra keluar dari dalam rumah. Oh Mbak Narti, kirain siapa? Bawa beras lagi? Iya Kang, ini buat ganti yang kemarin. Aku gak enak kalau sampai bikin kalian kecewa. Apalagi Wagini udah langganan lama. Ya bagus kalau gitu, tapi aku masih penasaran Mbak. Emangnya kamu nggak pernah ngecek kualitas sebelum dijual? Ya dicek Kang, tapi kan manusia tempatnya khilaf. Kadang dari pemasoknya yang udah ada campuran, aku juga bisa kecolongan. Tapi baunya itu loh Mbak, bukan cuma kurang wangi, tapi ada aroma kayak beras lama. Kayak udah kena air terus dikeringin lagi. Kang Sukra ininya detail banget. Tapi ya udah, makasih udah ngingetin. Aku jadi lebih hati-hati ke depan. Ya udahlah, udah diganti juga. Jangan dibahas terus, nanti malah bikin suasana gak enak. Aku cuma ngomong Jin, nggak marah juga, tapi kita harus belajar dari yang kemarin. Jangan sampai kesalahan kecil berulang. Bener juga sih Kang, tapi tenang. Mulai minggu ini aku mau sortir ulang semua karung sebelum dijual. Gak mau ambil risiko. Tapi bener loh Mbak, ada tetangga lain juga yang ngeluh. Jadi mungkin bukan cuma karangku aja yang bermasalah. Wah serius? Siapa aja? Bu Sarmi sama satu lagi katanya Bu Warti juga. Mereka bilang nasinya cepet basi dan warnanya agak kekuningan. Waduh, aku harus cek semua deh berarti. Soalnya aku ambil dari 2 tempat kemarin. Mungkin salah satu ada yang nyelipin kualitas jelek. Atau bisa juga yang dijual itu bukan murni beras premium Mbak. Kang Sukra, kamu curiga aku ngoplos gitu? Aku nggak nuduh, cuman bilang mungkin aja ada pihak yang main. Bisa pemasok, bisa orang gudang. Tapi kalau kejadian berulang ya harus ada yang tanggung jawab. Ya udah, kalau emang perlu, aku bakal bongkar semua koran masih di toko. Aku juga nggak mau bikin orang sakit perut gara-gara dagangan sendiri. Mbak, aku percaya kok kamu gak niat jahat. Tapi ya bener kata Sukra, kadang niat baik aja gak cukup kalau konsekuensinya ngawur. Iya, aku terima semuanya. Makasih udah jujur. Kadang yang bikin kita maju tuh omongan pahit kayak gini. Pahit tapi sehat Mbak, kayak jamu. Iya, semoga jamu ini nggak bikin aku muntah ya Kang. Tergantung kamu telennya bener apa enggak. Ya udah, ayo kita masuk dulu. Aku bikinin teh hangat biar suasananya adem. Wah boleh banget tuh. Biar pagi ini nggak cuma penuh omongan, tapi juga penuh rasa. Ketiganya masuk ke dalam rumah.
membawa karung beras kecil sebagai pengganti. Siang harinya di rumah Wagini, dari kejauhan tampak Narti datang tergesa-gesa. Wajahnya agak pucat dan tubuhnya berkeringat. Sukra duduk di bangku dekat pintu. Gin, aku boleh duduk sebentar di dalam. Pusing banget pala aku. Dari pagi tadi muter-muter ngurusin stok. Iya mbak, sini duduk dulu, minum dulu nih. Habis muter-muter ngapain? Kayaknya ngos-ngosan banget. Aku tadi ke pasar, temu 2 pedagang beras. Aku tanya soal kertas beras dari agen langgananku. Dan ternyata ada yang nyebarin kabar kalau aku jualan oplosan. Siapa yang ngomong itu? Jahat banget sih, padahal kamu udah ganti beras-beras yang jelek itu. Ya itu dia, tapi orang kalau udah denger kabar buruk, susah percaya lagi. Mau jelasin kayak apapun, tetap aja dia ngebohong. Mungkin karena kejadian kemarin tuh, bukan cuma sekali 2 kali mbak. Makin banyak yang ngomongin, makin berat bebannya. Aku nggak tahu harus percaya siapa lagi, Kang. Pemasok bilang mereka ngasih kualitas bagus, tapi kalau dicek ulang, kok rasanya beda. Ada yang lebih patah-patah, ada yang bau apek, jadi bingung sendiri. Mbak, kamu mau jujur aja ke kita. Ini semua kamu campur sendiri, atau emang dapetnya gak begitu dari awal? Aku awalnya cuma coba-coba gini, cuma setengah karung. Soalnya yang raskin itu numpuk di gudang dan gak ada yang nyentuh. Mau dibuang sayang, jadi aku pikir ya udahlah dicampur dikit aja. Jadi beneran kamu sendiri yang ngoplos? Iya Kak, aku ngaku, tapi bukan karena pengen nipu. Aku cuma pengen nutup kerugian. Harga naik, pemasukan turun. Aku juga pusing, tahu nggak? Tapi itu sama aja bohong mbak. Orang-orang beli karena percaya kamu jual beras bagus, bukan yang udah diselewengin. Aku ngerti dan aku nyesel, tapi sekarang semua udah terlanjur. Mau aku ke orang-orang, pasti mereka langsung mundur semua. Lebih baik mundur karena jujur mbak, daripada terus maju tapi nyeret banyak orang ke dalam lubang. Tapi aku takut, Kra. Takut kalau daganganku nggak laku lagi. Takut kalau semua orang kampung ngejauh. Rasa takut itu wajar, tapi rasa bersalah ibarat dipikul. Kamu pikir aku bisa tidur nyenyak habis makan nasi bau gitu? Enggak, Gin. Aku juga nggak tenang. Tiap malam kepikiran. Apalagi tiap anak-anak kerja jajan di warung. Aku takut mereka makan nasi dari beras yang aku jual. Nah itu dia, kamu masih punya hati, masih ada rasa, berarti masih bisa benerin semuanya. Tapi mulai dari mana? Mau ngaku malu, mau diam makin nyesek. Aku kayak jalan di atas paku, ke kiri salah, ke kanan luka. Mulai dari paling deket mbak, ngomong ke orang-orang yang paling percaya dulu. Pelan-pelan, jangan nunggu semuanya meledak. Dan satu lagi mbak, beras itu makanan pokok. Kalau kamu main-main di situ, yang kamu rusak bukan cuma nama, tapi juga tubuh orang-orang yang makan. Aku sadar sekarang dan aku takut azab beneran datang. Kadang kaki aku udah mulai kram sendiri tiap pagi. Apa ini udah mulai? Astagfirullah mbak, jangan mikir ke situ dulu. Tapi emang lebih baik kamu tobat sebelum yang kecil jadi gede. Ya taubat gak cuma di mulut, tapi juga dibuktiin dari tindakan. Stop jualan oplosan, bongkar semua beras itu biar gak ada lagi yang dirugiin. Narti menunduk, wajahnya pucat. Aku bakal coba. Mulai hari ini aku bersihin semua sisa beras oplosan itu. Biar aku rugi gak apa-apa, asal gak bawa celaka ke orang lain lagi. Langit kampung menghitam sore itu. Narti, tubuhnya terbaring di atas tikar lusuh. Warna kulit kaki membiru kehitaman. Wagini duduk di sampingnya, menggenggam tangan Narti yang dingin. Sukra berdiri di ambang pintu, matanya merah, menahan sedih dan ngeri. Gin, Kra, aku merasa tubuhku udah gak kayak milik sendiri. Rasanya dingin, tapi terbakar dari dalam. Ya Allah Mbak Narti, kamu istighfar terus ya. Jangan tinggalin kami dulu, masih bisa sembuh, sabar ya. Enggak, Gin, aku udah ngerasa di akhirku. Aku ngerasa dosa-dosa aku udah nyeret aku ke ujung. Dulu aku ngira aku bisa lolos, ternyata gak ada yang lolos. Kan ngomong gitu mbak, kita masih bisa bawa kamu ke rumah sakit kota. Aku bisa pinjam mobil Pak RW, jangan nyerah. Udah telat, Kra. Kulitku udah melepuh dari dalam. Semalam aku mimpi beras-beras yang aku oplos berubah jadi ulat ngelilit tubuhku. Dan pas aku bangun, tanganku beneran berdarah sendiri. Astagfirullah mbak, itu cuma mimpi. Tapi tobatmu diterima Tuhan kalau kamu ikhlas. Jangan biarin rasa takut untuk jalan kamu ke ampunan. Aku takut, Gin. Aku takut mati dalam keadaan kayak gini. Tapi aku lebih takut kalau dosa aku norak ke orang lain. Anak-anak kecil yang makan nasi dari beras itu. Tuhan maha tahu mbak, kamu udah ngaku, udah tobat, tapi kamu harus kuat, jangan kalah sama azab. Tahan walaupun sakit. Kakiku udah mati rasa. Tapi pas punggungku kena angin, rasanya kayak ditusuk jarum. Kepala muter, mata kebayang. Gin, kalau aku pergi, jangan kuburin aku deket pasar ya. Mbak, jangan ngomong kayak gitu. Aku masih bisa hidup, aku masih di sini. Sukra juga. Kita semua masih butuh kamu. Enggak, Gin, aku udah terima. Ini balasan dari kebodohan aku, dari beras yang aku kotorin, dari mulut yang bilang bohong, dari hati aku yang tamak.
Tapi kamu udah berubah mbak, kami jadi saksi, kamu udah mau perbaiki semuanya. Tapi tubuh ini udah nolak. Darahku udah panas. Aku gak kuat kerah. Aku gak kuat. Istighfar mbak. Bilang la ilaha illallah. Istighfar terus. La ilaha illallah. Tubuh Narti kejang sesaat. Matanya terbuka lebar, lalu perlahan tertutup. Napasnya pun berhenti. Ya Allah, ampunilah segala dosa Narti. Semoga ini jadi pelajaran buat kami semua. Ya Allah, ampunilah segala dosa Narti. Semoga ini jadi pelajaran buat kami semua. Kios kecil Narti kini diam tak bersuara. Hanya sisa-sisa beras tercecer di lantai tanah. Azab telah tuntas, tapi luka dan pelajaran tertinggal di hati yang masih hidup.